Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Bendungan, Bapak Kepala Bapak Kepala Desa Gunung Kidul, Bapak Pembinsa, Bapak Pembina Dinas Donasi, Kepala Sekolah, Bapak Tuan Guru SMA Negeri 35 yang kami cintakan, perwakilan dari Puskesmas Tegal Limo, Bapak terima kasih beserta rekan dan adik-adikku sekalian kelas 10, 11, 12 yang luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertatap muka bertemu dengan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya sehingga kita bisa hidup di zaman yang terang benderang ini. Di sini Pak Yuda dari Polsek Tegal Limo ingin menyampaikan materi yang baru artinya untuk adik-adik kelas 12. Pada kesempatan lalu sudah kita berikan perwakilan dari kelas IPS 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang lain. Mohon waktunya sebentar untuk menyimak karena sedikit bahan dari kami semoga kedepannya bisa berdampak besar bagi keamanan maupun keharmonisan kita bersosial di sekolah, di masyarakat dan pada khususnya di Tegal Limo tercinta ini. Di sini kami mengangkat tema dampak media sosial bagi pengguna internet dikaitkan dengan Undang-Undang ITE yang kita pegang bersama yaitu HP Android. Lanjut. Dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial yaitu satu sudah kita yakini, satu mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi kita. Dua, mempermudah mendapat informasi atau data. Contoh adik-adik browsing sesuai kurikulum yang kita lalui. Memperluas jaringan pertemanan. Nah ini, memperluas jaringan pertemanan seperti IG, Facebook, WhatsApp sendiri. Namun pertemanan yang bagaimana yang benar, bukan pertemanan apakah sudah sarapan, apakah sudah makan, apakah sudah mandi untuk kita berangkat bersama sekolah, bukan itu. Ya, tolong ini adik-adik cermati, bukan itu. Jaringan pertemanan merupakan jaringan kita mendapatkan teman dan bertukar informasi, baik itu kita dalam contoh satu hal pengerjaan tugas, kita tergabung dalam grup, kita naikkan kegiatan ini di IG, kita membentuk grup WA. Contoh di sini Pak Kanit Bimas dengan adik-adik secara langsung mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru memiliki grup adik-adik yang khusus mengupkan semua kegiatan yang ada di Tegal Limo untuk kita mendapat dukungan like dari adik-adik sekalian yang membawa gadget sendiri. Mohon izin. Seperti itu namanya pertemanan untuk memperluas jaringan. Yang keempat, dapat digunakan mengembangkan keterampilan. Contoh, kita modifikasi aplikasi melalui dengan cara penggunaan melukis dan lain sebagainya. Itu mengembangkan keterampilan kita dalam penggunaan media sosial. Bisa digunakan metode belajar jarak jauh, sudah jelas melalui jaringan internet kita otomatis melaksanakan. Mendapat hiburan, beberapa hiburan yang ada di media next. Monggo. Lanjut.
Ini dampak negatif media sosial. Satu, banyak tersebarnya berita hoax, jadi memberikan kesempatan kita untuk apa? Membuat emosi kita naik, membuat kita sering gagal mendapatkan informasi yang benar dan sebagainya. Dua, sebagai ajang tempat kelompok-kelompok menguatkan eksistensi kelompoknya dengan melakukan bullying kepada kelompok lain maupun perorangan. Tidak ada ya di SMA Tegal Bimo yang melakukan bullying ya, luar biasa. Tempat melakukan persekusi di media sosial, persekusi secara verbal dan bisa sampai dengan kekerasan di lapangan. Contohnya bisa kasih contoh untuk Pak Yuda, persekusi apa? Kekerasan dalam, contohnya ada yang bisa? Mohon izin Pak, persekusi. Persekusi kita artikan sederhana, mungkin kita tidak bisa contohkan waktu kita MOS Pak ya. Kita MOS, waktu kita MOS kita ya Pak, MPLS, penerimaan masa pengenalan lingkungan sekolah, itu kita alami, kita kemas dengan cara yang lain, kita masuk ke ruangan untuk melaksanakan MPLS tanpa mengikuti kegiatan yang negatif. Contohnya perpeloncoan. Kira-kira seperti itu Pak ya. Mohon izin. Kan kasus undang-undang ITE, kasus undang-undang ITE. Jadi kita baik pelajar maupun non pelajar yang sudah mengenal maupun menggunakan media sosial, itu hati-hati, kita diatur melalui undang-undang ITE yang ada, yaitu berupa sanksi-sanksi yang nantinya menjerat kita tanpa sadar, tanpa kita berpikir ulang, tanpa kita ketahui, itu melanggar hukum yang ada. Nanti kita jabarkan di kesempatan lain. Monggo lanjut. Perilaku undang ITE. Perilaku yang masuk unsur undang-undang ITE diantaranya contoh: satu, berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, bullying tadi. Dua, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang di situ mengarah ke kegiatan sara, suku, agama, ras, dan agama. Tiga, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan atau bahasa trennya hoax, berita hoax. Empat, memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman pemerasan. Jadi kita meminta sesuatu, kalau tidak dikabulkan, tidak diwujudkan, kita akan memberikan ancaman. Kalau tidak seperti ini, nanti kalau tidak diterima jadi teman dekat, nanti akan saya sebarkan bahwa sampai sudah saya foto. Seperti itu pengancaman dan pemerasan, kira-kira seperti itu. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah ini. 6, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pornografi, seperti tadi yang kita bahas untuk melengkapi dan mengikuti kegiatan pemerasan tadi. 7, memiliki muatan perjudian. Jadi itu aplikasi perjudian, judi online dan sebagainya, seperti itu. Hati-hati hindari ya, meskipun bisa, belum waktunya dan tidak ada waktu untuk itu. Hanya satu, belajar. Monggo lanjut. Bullying di sekolah. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, tak terkecuali di sekolah. Lanjut, next. Bullying media sosial. Media sosial adalah jejaring sosial yang digunakan untuk berkomunikasi. Kadang disalahgunakan yang justru merugikan orang lain. Keterangannya, media sosial sering digunakan untuk melakukan bullying, dalam kurung ancaman kekerasan, menakut-nakuti, pengkhianatan, dan lain-lain. Ini sanksi sosial apabila kita tidak bijak dan melakukan bullying atau penggunaan undang-undang ITE tentang informasi transaksi elektronik. ITE itu singkatan undang-undang, I-nya informasi,
T-nya dan transaksi, E-nya elektronik. Di situ termuat pasal 29, junto pasal 45B. Jo itu junto, pengganti dan penambah dari pasal sebelumnya. Dari di situ tertera, tertulis baku Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang, ini tentangnya, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 29 junto pasal 45B. Bunyinya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Insya Allah untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di sini terhindar dan tidak akan terlibat maupun melibatkan diri dengan undang-undang ITE maupun pelanggaran lainnya. Amin. Lanjut. Kasus bullying pelajar kembali terjadi. Lanjut. Lanjut lah. Lanjut. 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 Lanjut lah. Lanjut. 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 Penutup, intinya di sini kita memberikan beberapa penjelasan dengan ditutupnya beberapa kesimpulan, yaitu dan himbauan jangan membuli di media sosial. Hati-hati, kita diberikan segenap fasilitas kemudahan adik-adik itu pasti dari pihak sekolah, dari bapak ibu kalian sudah mempertimbangkan maupun dari negara sudah memberikan kemudahan-kemudahan hanya untuk kepentingan sekolah, hanya untuk kepentingan belajar kalian, tidak untuk kepentingan lain. Meskipun itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa dibuka dengan mudah, namun kita harus bijak, kita harus tahu diri siapa kita, pelajar, itu aja. Jangan membuli di media sosial, jangan menyebar kebohongan di media sosial. Hati-hati, jangan membuat hoax di media sosial. Media sosial untuk mencari informasi dan belajar. Itu jadi singkat kita dalam memberikan materi, semoga banyak besar dampaknya bagi kita semua. Semoga aura yang kita berikan, aura yang kita terima maupun kita kaji bersama dengan cara tatap muka dan duduk bersama di sini, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semangat kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semoga itu mendapatkan suatu pahala dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dari kami secara pribadi kami mohon maaf karena hanya manusia biasa. Secara kedinasan kami tidak mohon maaf karena ini merupakan pola kita untuk memberikan materi kepada adik-adik kelas 10, 11, dan 12, utamanya khususnya SMA Negeri 1 Tegal Bima. Mohon izin, kami mohon diri dari Kanit Bima Polsek Tegal Bima. Saya Yuda Prasetyo Sarjana Hukum, perwakili Bapak Kapolsek. Mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita beri aplaus untuk Aida Yuda Prasetyo SH.